Halo pemirsa Jawa TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan juga narasumber-narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa TV. Dan kembali ada saya Tori Andromeda. Untuk hari ini kita tentunya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan tamu kita. Dimana tamu kita untuk hari ini keren banget, berprestasi banget ya. Saya selalu suka dengan obrol-obrol karena saya selalu menemui sosok-sosok yang luar biasa. Salah satunya adalah sosok yang satu ini yang sudah ada di samping saya, di mana Doi adalah seorang pembalap. Wih, pembalap dari Madiun Raya, khususnya dari Magetan. Kalau teman-teman Jawa TV sempat ingat dulu kita sempat ya wawancara Mario. Ini juga salah satu talent berbakat dari Magetan, seorang pembalap muda juga, usianya baru 20 tahun. Jadi kita harus kenalan lebih dekat lagi sama sosok yang satu ini. Langsung saja, ini dia Mas Muhammad Adenanta Putra. Selamat datang di Jawa TV. Ya. Terima kasih banyak Mas Nanta ya. Ya, Nanta. Manggilnya Nanta ya. Nanta, terima kasih banyak sudah mampir ke Jawa TV untuk ngobrol-ngobrol karena tentunya ini momentumnya juga sebenarnya pas banget sama kemarin ada satu launching sirkuit baru juga di Magetan. Ya, betul. Tapi sebelum kita membahas tentang sirkuit dan juga beberapa potensi-potensi race di Magetan, tentunya pengen kenal lebih dekat dulu sama Nanta. Boleh dong kenalan siapa sih sosok Muhammad Adenanta Putra ini? Silakan. Ya, nama saya Muhammad Adenanta Putra. Saya berasal dari Kota Magetan, Jawa Timur. Dan saya pembalap dari Astra Honda Racing Team. Yes. Dan saya berlaga di ajang Asia Road Racing Championship. Asia Road Racing Championship ya? Ya, betul. Oh, usianya? Usianya 20 tahun. 20 tahun, betul ya. Berarti di usia yang ya sangat muda, sangat panjang sekali karirnya nanti di dunia balap. Ini menarik banget untuk bisa dikulik. Apalagi menariknya adalah lagi-lagi Magetan ya. Magetan punya beberapa potensi pembalap yang luar biasa, sudah berlaga di ajang internasional juga, Asia Tenggara maupun Asia. Dan penasaran juga nih Nanta, kok bisa terjebak dalam tanda kutip ya, terjebak di dunia balap ini, awal mulanya seperti apa sih? Ya, jadi dulu ayah itu punya tim balap saat saya itu masih kecil. Terus ya akhirnya kan saya sering tuh diajak nonton balap sama ayah. Terus ya saya pengen nonton gitu kan, dulu masih digendong sama ayah sama mama. Itu umur berapa berarti? Itu mungkin umur 5 tahun. 5 tahun. Terus akhirnya pengen jadi pembalap. Terus mintalah jadi pembalap sama ayah, akhirnya dibeliin motor dulu Mas. Motor motocross itu 50 cc itu KTM. Nah dari situ mulai itu di umur 6 tahun. Terus latihan, ikut event, alhamdulillahnya ya sampai sekarang akhirnya jadi pembalap. Akhirnya jadi pembalap beneran. Dan untungnya orang tuanya mendukung. Karena kadang ya mungkin beberapa case di luar sana ada beberapa passion dan bakat atau keinginan anak itu mungkin kurang didukung sama orang tua mungkin ya. Apalagi ini buat saya olahraga balap adalah salah satu olahraga yang bukan mungkin ya, bahkan cukup berisiko lah, risiko tinggi jatuh dan lain-lain, cedera dan lain-lain. Kok bisa akhirnya didukung tuh? Apakah memang Bapak dari mudanya juga memang suka balap atau gimana? Ya kalau ayah sendiri kan memang hobinya otomotif. Ya jadi mungkin kan karena hobinya otomotif, jadi ayah pun mengertilah apa itu balap. Kan mungkin ada juga sosok orang tua yang masih sampai sekarang ini memandangnya tuh kalau balap itu kan bahaya, yang dibayangin kan kayak balap liar, banyak kejadian seperti itu. Ya padahal kalau memang balap motor itu kalau misal di tempat yang benar ya bisa berprestasi juga. Oke. Apa sih yang menarik dari olahraga balap untuk Nanta? Dalam arti memang mungkin awalnya ya, kenapa Nanta tertarik di dunia balap? Apakah karena kamu dari kecil tuh suka dengan kecepatan, atau mungkin suka sama motornya, atau mungkin kamu suka sama bajunya yang keren atau helmnya? Apa yang bikin
tertarik banget gitu di dunia balap? Iya, kalau dulu pas di saat saya masih kecil tuh ya saya suka sama motornya kan. Motornya ya? Ya, Keren banget ya. suaranya, ya. Iya. Terus sama ngelihat pembalap itu pakai pakaian balap itu kan pas dulu kan masih belum ngerti kan. Betul, Jadi itu "Wih, kok keren ya gitu. Akhirnya tertarik Mas di situ. Akhirnya tertarik. Kalau dulu jagoan balapnya siapa? Kalau dulu Yang bikin aku pengen jadi kayak dia nih. ya, pertama itu kan waktu itu kan saya juga masih belum tahu banget tentang dunia balap. Yang saya tahu ya rider dari tim ayah sendiri itu Mas Dila Koko itu. Oke. Ya karena dulu kan tim ayah juga sering juara. Wih. Nah, saya termotivasi pengen jadi seperti itu. Kalau untuk pembalap MotoGP? Kalau untuk pembalap MotoGP di saat itu saya mengidolakan Valentino Rossi. Valentino Rossi tetap ya, the doctor ya. Karena di saat saya kecil itu kan pas eranya Valentino Rossi masih ngetop banget. Betul, gitu. jaya-jayanya kayaknya waktu itu ya. Oke. Kan karena kalau kita mengejar passion tuh kadang memang harus punya role model lah. Sehingga pada akhirnya kita tuh pengen kayak dia gitu ya. Sampai pada akhirnya jadi pembalap beneran gitu ya. Nah, kalau sekarang nih, Nanta, untuk tingkatan yang kamu jalani sekarang ini levelnya di apa? Ya, levelnya di tingkat Asia, Mas. Asia ya? Ya. Berarti Asia Tenggara sudah terlewati? Sudah, ya. Ya. Asia Tenggara sudah terlewati, berarti sekarang Asia. Asia berarti seluruh Asia ya, berarti Jepang, Cina, Qatar, dan lain-lain gitu ya? Ya. Kalau yang Asia Tenggara kemarin tingkatannya gimana? Sampai pada akhirnya sekarang masuk ke Asia? Dari awal? Untuk ajangnya? Ya, jadi dulu itu saya pertama kali balap di luar negeri itu tahun 2017. Oke. Diberangkatkan oleh Astra Honda Racing Team di ajang Thailand Talent Cup. Thailand Talent Cup, oke. Ya, Thailand Talent Cup. Alhamdulillah pertama kali saya mengikuti perlombaan tersebut langsung bisa mendapatkan juara pertama waktu itu di tahun 2017. Ya. Oh ini yang di Thailand bukan? Oh bukan, ini di Asia Talent Cup di Malaysia ini. Oh di Malaysia. Ya. Oke. Ini tahun 2019. Oke, berarti memang awal karirnya di dunia balap di 2017 ya? Ya, nah ini foto di saat seleksi Asia Talent Cup. Oh, oke. Ya, jadi 2017 setelah saya juara itu tadi Thailand Talent Cup, akhirnya dibawa oleh Astra Honda Racing Team ke seleksi menuju Asia Talent Cup tahun 2017. Dan alhamdulillahnya lolos, jadi saya tahun 2018 dan 2019 itu mengikuti ini ajang Asia Talent Cup. Berarti memang dari pihak Astra Honda Racing Team ini memang mengkurasi para pembalap untuk bisa dimasukin ke tim mereka gitu ya? Iya, betul. Mereka kayak membaca potensi siapa nih pembalap yang bisa kita rekrut gitu di tim gitu ya. Oke, semakin menarik pastinya obrolan kita bersama dengan Ade Nanta, tentunya pembalap asli Magetan yang sudah mulai goes to internasional. Jadi kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan pembalap kebanggaan kita dari Magetan, ada Kakak Ade Nanta. Masih semangat ya? Masih semangat, masih sehat karena ternyata Ade Nanta ini juga cukup sering berolahraga. Olahraganya adalah sepedaan. Ya, sepeda terus lari. Lari paling jauh berapa? Saya itu paling jauh sepedaan itu 300 kilo. Buset, itu jauh banget sih. 300 kilo cuy ya. Itu sampai mana aja Nanta? Sepedanya? Itu saya dari rumah, dari Magetan ke Jogja, PP. Buset. Dan itu sendiri ya? Ya. Maksudnya itu bukan event ya? Bukan. Ya. Emang fisik itu. Emang fisik ya, latihan fisik. Ternyata jadi pembalap itu butuh latihan fisik sebegitu beratnya juga ya? Oh iya, Mas. Dalam arti memang mungkin ada orang yang menganggap, pembalap itu cuma naik motor aja gitu. Kan enggak kan? Latihan fisiknya seberat apa dan dituntut seperti apa sih untuk latihan fisik? Jadi latihan fisik itu sebagai pembalap pun juga sangat penting. Ya sama aja sama atlet kan, pembalap juga termasuknya atlet kan. Jadi harus bisa menjaga stamina dan kondisi tubuh yang baik untuk itu menjaga performa. Apalagi sekian
kali putaran, Betul. posisinya gini Ya. terus gitu ya. Ya, Kalau Mas. nggak pernah olahraga ya Lemes. Ya, lemes. Bahasa Rusianya boyoan. Ya, Boyoan. boyoan. Nanta, aku juga penasaran ya. Kan mungkin bisa dibilang passion kamu udah dapat nih, pembalap gitu ya. Yang kamu sukai akhirnya udah didapat. Dan pada akhirnya bisa menjadi ya rezeki juga gitu untuk kamu. Tapi pernah nggak ada ketakutan bahwa ini kan sebenarnya karirnya Nanta ini cukup berbeda dengan orang-orang lain yang pada akhirnya kerja kantoran, ya kan, jadi PNS, kerja di perusahaan. Ini kan pada akhirnya cukup menarik bahwa mengambil keputusan menjadi seorang pembalap ini pernah ada ketakutan seperti apa dulu awal-awalnya? Secara karir mungkin ya? Ya, kalau untuk ketakutan sih nggak ada ya Mas. Cuman yang kita tahu kan bahwa pembalap itu juga ada batasannya ya. Bukan batasan sih, lebih tepatnya umur kah atau? Umur, karena kan nggak mungkin kalau pembalap kan kita bisa sampai umur sampai tua gitu kan. Pasti ada batasnya di mana performa kita itu ada di puncak maksimalnya itu. Toh Valentino Rossi pun akhirnya juga pensiun kan? Ya, jadi saya ya emang dari pertama terjun ke dunia balap itu saya udah fokus sampai sekarang karena juga nanti kan setelah saya mungkin sudah pensiun dari balap, nanti kan ya harapan saya bisa mendirikan sekolah balap seperti itu. Ya. Itu artinya memang ilmu yang didapatkan tidak hanya dimiliki sendiri tapi juga ditularkan ke generasi ya, ke adik-adik gitu ya untuk bisa dapat pembalap lain di masa depan gitu ya. Nanta, saya harus buka data dulu bahwa Ade Nanta ini menjadi runner up kelas 600 cc Super Sport Asia Road Racing Championship 2024 ya. Betul. Ini seperti apa sih beratnya perjuangan di tahun kemarin di 2024? Ceritain dong. Ya, cukup berat ya. Karena tahun lalu itu juga pada beberapa race, beberapa seri itu saya juga sempat jatuh yang akhirnya itu nggak bisa finish, kan terhitung poin ya Mas ya. Ya, jadi di saat di awal seri hingga pertengahan itu alhamdulillahnya lancar. Oke, terus tiap race-nya alhamdulillah bisa podium dan bisa berada di top championship standing-nya. Lalu di putaran ke-5 saya pada race 1 itu terjatuh di waktu itu di Malaysia. Akhirnya poin saya itu berkurang banyak karena kan saya nggak bisa finish itu waktu itu. Nah, mulai di situ terus akhirnya di situ yang membuat peluang saya menjadi hilang untuk menjadi juara Asia. Ya, tapi pada akhirnya jadi runner up. Tapi alhamdulillahnya masih bisa menjadi runner up. Itu runner up juga 2024. Udah luar biasa sekali ya. Perjuangannya sampai saya sempat lihat di Instagramnya Ade Nanta, sempat cedera juga, sempat dirawat juga. Pernah cedera paling parah di mana? Paling parah sih ya patah tulang sih Mas. Wow. Gimana? Ada di beberapa titik ya, ini pernah di lengan sini, terus di klavikula kanan kiri, di pergelangan tangan juga. Terus di tulang ekor bagian kanan dulu pernah patah juga. Di kaki. Kaki juga. Dan itu nggak kapok ya? Enggak Mas. Enggak. Oh, ini pas jatuh nih? Ya, ini tahun kemarin. 2024 berarti? 2024 waktu race di China. Ini waktu di China? Iya. Ini sempat cedera juga atau? Tapi alhamdulillahnya di saat jatuh ini aman. Yang ini enggak ya? Enggak terlalu ya? Oke. Yang paling parah berarti kejadiannya di mana itu? Yang sempat patah? Patah itu pas dulu kan saya juga sebelum balap road race juga sempat balap motocross. Ya, dulu motocross juga jatuhnya di situ ya. Cuman kalau saya alhamdulillahnya maksudnya di saat balap itu nggak pernah sampai cedera yang serius. Kebanyakan cedera saya itu pas latihan malahan. Oh, malahan? Ya. Kalau misal jatuh dan akhirnya cedera gitu, sementara kan jadwal race kan biasanya padat nih. Itu gimana kebijakan dari tim dan eventnya? Ya, jadi kalau misalkan
amit-amit seperti dulu kan pernah juga ada cedera di saat mepet sama jadwal balap. Betul. Tapi ya meskipun setelah kan operasi, habis itu memang recovery-nya belum pulih 100%, tapi saya rasa maksudnya sudah bisa buat balap ya Nekat. mau nggak mau harus tetap join Mas. Keren, Ya. keren. Wah, padahal recovery-nya belum sampai 100% Belum gitu ya. 100%, iya. Tapi tetap nekat, Ya. tetap the show must go on gitu ya. Ya, Tetap karena itu harus tadi kan balap. balik lagi, karena kan balap kan juga terhitung poin. Ya, Jadi ya, kalau ya. sebisa mungkin kalau memang masih bisa kita lanjut ya harus lanjut. Ya. Dan tentunya tidak mau mengecewakan tim juga. Pasti, gitu ya. Tidak mau pasti, mengecewakan. ya. Karena sudah kontrak 1 tahun ya. Iya. Tidak usah bahas nominalnya ya. Oke, Nata, terus kalau ngomongin kemarin kan udah jadi runner up nih di 2024. 2025 targetnya seperti apa? Ya, tentu target saya ingin memberikan yang terbaik di tahun ini dan pastinya target saya juga harus bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari tahun lalu. Sekarang kan berarti levelnya di apa tadi? Asia. Kejuaraan? Asia ya? Di Asia Road Racing Championship. Asia Road Racing Championship. Ya, Kalau kasta tertingginya kan balap motor kan MotoGP nih. betul. Ceritanya. Nah, Betul. ini kan masih Asia Road Racing Championship. Ya. Untuk bisa masuk ke ranah kasta Moto3, Moto2, MotoGP ini berarti kurang berapa step lagi? Ya, jadi kalau memang ada rezeki dari saya sekarang ini di Asia Road Racing Championship ini, kalau memang dari pihak dari tim juga dari World Grand Prix, maksudnya ada yang melirik dan merekrut, bisa saja. Mungkin contohnya misalkan saya tahun depan, misalkan tahun ini saya perform bagus, dan tahun depan untuk diambil ke jenjang dunia, bisa saja Mas. Oh, itu Ya. artinya sebenarnya untuk bisa berlaga di Moto3 ataupun Moto2, istilahnya harus juara-juara terus, Betul. naik podium terus, atau Iya. bisa aja nih misalnya naik podiumnya nggak terlalu sering, tapi tiba-tiba direkrut sama tim mereka untuk masuk ke Moto3, atau memang harus melalui juara-juara itu dulu? Ya, jadi bisa saja seperti itu tadi yang Oke. dikatakan. Cuman kan pasti kan tim kan kalau kita mau merekrut kan pasti dilihat itu dari performa rider, Pasti, prestasinya ya. kayak gimana ya. Jadi sebagai rider ya harus gimana mungkin harus bisa mempersembahkan yang terbaik dari segi prestasi, performa, dan harus konsisten. Ya. Ya. Intinya kalau udah sering naik podium, juara 1, 2, 3, 1, 2, 3 terus, atau 1 terus, ya langkah untuk bisa masuk ke Moto3, Moto2, atau bahkan MotoGP. Ya. Tentunya semakin terbuka lebar Ya, gitu ya. amin. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Masih seru sekali obrolan kita bersama dengan Adenanta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Muhammad Adenanta Putra. Alright. Nanta, ini kalau kita bahas balap ya udah biasa lah. Ini itu emang kerjaannya Nanta gitu ya, prestasinya udah banyak. Tapi kalau ngomongin sisi lain, kalau di rumah tuh hobinya apa sih? Kalau saya ini di sela-sela kosong saat balapan ini menunggu event, pastinya di rumah saya tetap harus olahraga. Ya olahraga, terus juga latihan. Ya. Di samping itu saya juga ikut ayah bertani. Bertani? Ya. Wah. Kalau ngomongin Magetan emang tanahnya subur sekali ya di sana. Cocok untuk bertani. Tani apa, Nanta? Ya kebetulan ayah punya kebun, kebun buah di Magetan. Ada kebun buah alpukat, durian, dan juga lengkeng. Ya. Om, bawain dong Om ke studio Om. Ya nanti kalau dari kebun kita panen, insya Allah kita. Boleh. Nah ini sisi lain seorang pembalap ya. Jadi kalau di rumah tuh bertani ya.
panen alpukat, panen durian. Karena kalau kita ke Magetan tuh kan cuacanya adem gitu ya, tanahnya subur. Selain itu mau nanam apa aja, insya Allah di sana tuh jadilah gitu ya. Nah, itu sisi lain seorang Adinanta sebagai seorang pembalap bertani. Seperti Harvest Moon ya. Ya. Punya kebun sendiri gitu ya. Nah, back to the topic di balapan. Kemarin sempat menjajal sirkuit baru. Ya. Yang sempat diresmikan sama pemerintah Kabupaten Magetan juga. Ya walaupun mungkin belum 100% banget jadi ya, tapi kemarin sempat diuji coba sama PJ Bupati sama Khofifah juga sempat datang. Sirkuit balap Mario Magetan. Ya, yang diambil dari salah satu pembalap juga, Mario. Seperti apa pendapatnya Adinanta melihat sirkuit itu? Iya. Kan kemarin saya juga sudah test drive sendiri di sirkuit tersebut. Bagi saya untuk standar nasional sirkuit Magetan itu sudah layak ya. Sudah masuk lah bagi saya untuk sirkuit dengan standar nasional, dan juga dari karakter sirkuit tersebut lumayan teknikal. Karena terdapat tikungan yang high speed juga dan juga tikungan yang sempit, tikungan mati atau stop and go. Jadi bermacam karakter dari sirkuit tersebut. Dan mungkin tinggal nanti membenahi di titik keamanan seperti run off track, karena ada beberapa poin yang menurut saya masih ada bahayanya, karena seperti itu yang digambar itu kan terlalu dekat dengan tembok. Jadi itu cukup membahayakan untuk pembalap. Ketika misalnya kecepatannya terlalu tinggi, mungkin benturan ke temboknya bisa terjadi kayak gitu-gitu ya. Berarti memang secara pembangunan sirkuit itu memang dari dunia memang sudah ada standarnya ya sebenarnya ya. Betul, Mas. Itu artinya memang kalau kita mengklasifikasikan sirkuit balap Mario Magetan ini, kalau untuk nasional sudah masuk. Ya, masuk. Cuman tetap itu tadi, kita masih harus menaik di titik keamanan itu run off area. Cuman untuk layout sirkuitnya, wah mantap Mas. Mantap ya? Mantap ya. Oke. Kalau sirkuit skala nasional sudah masuk? Masuk ya. Mas. Ya kalau internasional masih belum lah ya. Masih belum ya. Tapi untuk bisa mencari bibit-bibit baru pembalap di Magetan ini cocok banget lah untuk di situ ya. Udah lebih Mas. Udah lebih, mantap banget. Itu kapan sih rencana untuk bisa disempurnakannya? Kalau itu saya masih kurang tahu ya. Mungkin kalau kemarin sih setelah tinjau bareng juga Ibu Gubernur dan pemerintah Kabupaten Magetan yang kemarin ya, setelah ini akan segera dimulai dilanjutkan untuk pembangunan itu, pembenahan tersebut. Mungkin ya harapannya secepatnya lah, biar juga segera bisa diadakan event di sirkuit itu, Mario Magetan. Menarik kalau kita berbicara tentang event-event yang balap ya, yang dilaksanakan di Madiun Raya khususnya. Saya nggak tahu kenapa pada akhirnya pembalap-pembalap yang sudah goes to internasional ini, ya contoh yang paling kelihatan dan sudah terkenal adalah Adinanta dan juga Mario. Dan semuanya Magetan. Ini menarik bahwa ya mungkin kalau kita ngelihat kota Madiun, Ponorogo, Ngawi, atau Kabupaten Madiun ini masih kurang terdengar. Mungkin ada, tapi tidak terlalu terdengar dan prestasinya tidak setinggi Adinanta dan juga Mario. Menurut Nanta sendiri, apa yang menyebabkan itu kurang? Kalau menurut Nanta sendiri sih karena mungkin sebelum ini kan memang di Karesidenan Madiun seperti Magetan, Ponorogo, Ngawi, Madiun kan nggak ada sirkuit balap. Iya. Memang tidak ada sarprasnya lah ya. Iya, betul. Kebetulan memang saya dan Mario itu dari kecil latihannya itu udah keluar dari Magetan, Mas. Ya, dari kecil saya latihan di Jogja. Seperti itu ya. Nah, harapannya setelah ada sirkuit ini nanti bisa menciptakan generasi-generasi baru. Untuk juga menjadi pembalap kelas internasional. Itu artinya sebenarnya kalau sebelum nama Adinanta dan juga Mario naik,
sebenarnya tidak ada track ya di Magetan ya? Belum, Mas. Ponorogo juga mungkin belum. Belum ada. Yang lain juga belum dan kurang maksimal juga mungkin pembinaannya. Ya. Dan karena 2 orang pembalap dari Magetan ini sudah mulai naik namanya, sudah mulai ke luar negeri untuk ikut event-event internasional, akhirnya dibikinin sirkuit. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Betul ya, Mas. Berarti pemicunya salah satunya ya Mario sama Adinanta ini gitu. Iya. Nah, tapi kalau kemarin ya pasti Nanta juga ngobrol-ngobrol sama beberapa kepala daerah, pejabat, termasuk dari IMI juga, Ikatan Motor Indonesia. Kalau ngomongin pembinaan balap di Indonesia ini kurang lebih seperti apa sih yang dirasakan? Kalau yang kita rasakan sih sebenarnya kalau dari itu seperti pemerintah seperti itu kan kurang perhatiannya ke dunia otomotif, tepatnya seperti balap motor. Jadi ya baru ini alhamdulillahnya di saat saya dan juga Mario ada prestasi baru masuk ke seperti perhatian dan lain-lain, Mas. Ya, cuman dulu sebelum itu juga semua full support dari orang tua sendiri. Ya. Keren sih. Jadi perjuangannya emang nggak main-main banget untuk memperjuangkan dunia balap dan otomotif gitu ya. Iya. Dalam arti memang ya sebelumnya belum ada sirkuit, belum ada track. Setelah juara naik podium di luar negeri, akhirnya pemicunya gara-gara itu akhirnya dibikinin track gitu. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin itu salah satu pemicu juga sehingga pada akhirnya potensi balap dan otomotif di Magetan ini luar biasa dan akhirnya dibikinin satu media lah untuk bisa menyalurkan bakat balapnya gitu ya. Terakhir mungkin Adinanta mungkin kasih apa ya wejangan mungkin ya ke adik-adik yang mungkin pengen mengikuti jejak seorang Muhammad Adinanta Putra ini untuk bisa menjadi seorang pembalap profesional, mengharumkan nama bangsa juga dan tentunya bisa apa ya menyalurkan hobi balapnya ini ke ranah yang lebih positif dan prestasi. Bukan di jalan raya ya, bukan melakukan balap liar ya. Mungkin bisa kasih, nih tolong dikasih tahu nih adik-adiknya nih yang suka masih balap liar nih, silakan. Ya, seperti yang disampaikan Mas tadi ya, kalau memang teman-teman di sini punya keinginan atau hobi dengan otomotif, tepatnya balap motor, jangan sekali-sekali balapan liar di jalan raya. Karena kan juga selain membahayakan diri kita sendiri juga membahayakan orang lain. Betul. Dan seperti yang kita tahu sekarang di daerah kita sudah ada sirkuit baru, tepatnya di Parang, Magetan. Ya. Semoga dengan adanya sirkuit ini bisa menciptakan generasi-generasi muda yang berprestasi lagi di dunia balap motor. Amin. Jadi kalau memang kalian punya keinginan untuk menjadi seorang pembalap, memang harus mempunyai tekad yang besar dan juga disiplin, karena semua juga butuh pengorbanan. Itu dia. Patah tulang tidak masalah, balapan lagi. Karena memang ya perjuangan itu nggak mudah ya. Bagaimana pada akhirnya seorang Adinanta ini bisa naik podium di Qatar, di Cina, di Thailand, di Malaysia, di Jepang, dan negara-negara lain ya karena pengorbanan dan perjuangan. Kalau nggak dibarengin sama itu ya jangan pernah bermimpi kalau kita bisa dapetin apa yang kita pengenin gitu. Mimpi-mimpi akan menjadi mimpi juga gitu. Dan semoga kedepannya dunia balap dan otomotif di Indonesia bisa semakin menunjukkan taringnya di ranah internasional. Kita sudah punya sirkuitnya. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin Indonesia masih belum pernah jadi tuan rumah MotoGP. Nah sekarang kita sudah ada Mandalika. Betul sekali ya. Ketika tempatnya sudah, giliran pembalapnya yang harus dibina. Itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Muhammad Adinanta Putra sudah mampir ke Jawa Post TV untuk ngobrol-ngobrol santai dan ngasih banyak sekali insight yang positif juga ke pemirsa kita Jawa Post TV, dan semoga kedepannya apapun yang dilakukan bisa membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Dan mungkin yang dekat-dekat berarti eventnya apa? Nanti bulan April seri pertama Asia Road Racing Championship di Thailand. Di Thailand. Oke. Kita dukung terus pembalap-pembalap muda kita
ini juga pahlawan bangsa kita juga, karena melalui prestasi kita juga sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia bisa ikut bangga juga gitu ya. Sukses selalu. Ya. Muhammad Adinanta Putra, terima kasih banyak, dan pastinya terima kasih juga buat pemirsa Jawa Post TV yang sudah menyaksikan obrolan kita untuk hari ini bersama dengan pembalap asli Magetan yang sudah mentereng sekali prestasinya di kancah internasional, dan kita dukung terus perjuangannya untuk bisa sampai ke Moto3 mungkin, Moto2 atau bahkan MotoGP. Amin. Dan pastinya semoga juga obrolan kita bisa menjadi impact yang positif juga untuk teman-teman semuanya. Dan masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Tor Andromeda pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya.